Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibarul Rosida dari kelas TBIE semester 5, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan buku Filsafat Umum catatan baca saya mulai dari UTS. Ini UTS nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di baliknya ada akal dan hati pada zaman modern bagian pertama yang membahas Renaissance. Kemudian ada rasionalisme yang tokohnya adalah Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Kemudian ada dan ini pertanyaan saya pada bab ini. Kemudian ada akal dan hati pada zaman modern bagian kedua yang membahas idealisme objektif di mana tokohnya adalah Fichte, Schelling, dan Hegel. Ini membahas tentang Fichte, kemudian Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, dan ini Hegel. Dan kita juga membahas idealisme teis di mana tokohnya adalah Pascal dan Immanuel Kant. Dan ini lanjutan tentang Immanuel Kant. Di bagian ini membahas tentang bukunya Immanuel Kant yang berjudul The Critique of Practical Reason. Kemudian ini pertanyaan pada bab ini. Selanjutnya ada akal dan hati pada zaman modern bagian ketiga yang membahas tentang empirisisme di mana tokohnya adalah John Locke, Hume, dan Spencer. Ini bagian John Locke. Ini juga masih bagian John Locke. Berikut adalah argumen-argumen yang diutarakan oleh John Locke. Kemudian ini adalah bagian David Hume. Dan ini adalah bagian Herbert Spencer. Kemudian ini adalah pertanyaan saya pada bab ini. Dilanjutkan ini bagian selanjutnya ada pragmatisme yang tokohnya adalah William James. Berikut adalah teori-teori dari beliau yaitu meliorisme dan teori kebenaran. Kemudian tinjauan terhadap pragmatismenya dan tentang istilah pragmatisme menurut beliau. Kemudian ada teori meliorisme tentang teori kebenaran, tentang humanisme dan kehidupan moral. Kemudian ada tentang agama dan iman, tentang empirisisme radikal dan plural. Kemudian selanjutnya ada eksistensialisme di mana tokohnya adalah Soren Kierkegaard. Kemudian ada Jean-Paul Sartre. Dan ini penjelasan selanjutnya. Dan ini adalah pertanyaan saya pada bab ini. Selanjutnya kita membahas tentang filsafat Islam. Ada dua macam kekuatan dalam filsafat Islam. Kemudian pengertian filsafat Islam menurut ulama-ulama. Kemudian timbulnya aliran
filsafat yang didorong beberapa perbedaan, kemudian lahirnya filsafat Islam itu sendiri, dan pembagian aliran pemikiran filsafat Islam. Kemudian juga ada mazhab-mazhab dalam periode mutakalimin. Kemudian ada pembagian aliran pemikiran filsafat Islam. Kita teruskan lagi ke halaman selanjutnya. Ini ada tentang Al-Kindi, Ibnu Sina dan periode Kalam Asy'ari. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang periode filsafat kedua. Dan ini pertanyaan saya pada bab ini. Untuk selanjutnya kita ganti buku baru. Kemudian ini ada bab keseimbangan indera, akal, dan hati. Ini kisah pertamanya. Kemudian kita membahas tentang filsafat Yunani, kemudian filsafat pada abad pertengahan, dan membahas pendapat Descartes. Selanjutnya kita membahas filsafat pada zaman Sokrates, kemudian tokoh-tokoh pada skeptisisme. Selanjutnya membahas tentang objektivitas dalam sains pada saat itu. Kemudian membahas 3 jalan pengetahuan manusia. Selanjutnya pencarian pengetahuan filsafat. Lalu yang terakhir ada pencarian filsafat tentang objek yang dapat diindra dengan alat-alat indra, baik melalui akal, hati, atau kekuatan syaitaniyah. Dan ini adalah pertanyaan saya pada bab ini. Kemudian di baliknya, di halaman selanjutnya ada bab terakhir kita, yaitu akal hati pada zaman pasca modern. Kita membahas filsafat umum, yaitu filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, dan filsafat modern. Kemudian filsafat baru, yaitu filsafat kontemporer atau biasa disebut filsafat pasca modern. Kemudian kita membahas tokoh yang bernama Nietzsche pada tahun 1880-an. Dan selanjutnya kita membahas tentang rasionalisme, kemudian warisan kultural Renaissance, kemudian manusia yang kehilangan orientasi. Kemudian kita membahas tentang paradigma positivistik. Kemudian kita membahas tentang Bapak Herman Suwardi yang mengecam paradigma filsafat ilmu di barat. Kemudian kita membahas tentang bukunya Capra. Selanjutnya ada budaya yang mengancam ras manusia. Kemudian Pentagon yang membangun senjata di Amerika. Kemudian kita membahas Haidar Nasir dalam agama dan krisis manusia modern. Selanjutnya kita membahas tentang Syafi'i Ma'arif pada buku Bapak Haidar Nasir. Kemudian membahas Nietzsche yang mengingatkan orang-orang akan kekeliruan mendewakan rasio. Kemudian membahas pendapat Capra
tentang persoalan yang sebenarnya terjadi pada filsafat pasca modern, kemudian usulan paradigma Capra, kemudian 3 paradigma yaitu pada filsafat I Ching, dan ini adalah yang terakhir, yaitu pertanyaan saya untuk bab ini. Sekian video buku catatan baca dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.